Hai teman-teman semua. Nah, di video kali ini teman-teman aku akan meneruskan bagaimana perawatan si Nemo atau Fug atau Parkit Australia atau Kakotel yang kemarin aku bikin video. Dan di dalam video tersebut aku jelaskan Nemo tak perlu lapar untuk sekedar dipanggil. Nah, kenapa sih teman-teman bisa seperti itu? Nah, di video kali ini aku akan bongkar rahasianya. Dan sebelumnya teman-teman yang mungkin belum lihat perkembangan Nemo dari tanggal 20 September 2018 teman-teman bisa lihat videonya, di scroll ke bawah di channel ini teman-teman cari aku pertama kali lolos si Nemo sampai dia di video kemarin. Itu dia sebesar itu teman-teman. Nah, ada beberapa ritual ketika Nemo sudah menginjak usia 1 bulanan lewat, dia kan sudah perdana free flight teman-teman. 3 minggu dari aku lolos, dia sudah perdana free flight. Dan pada waktu itu juga dia sudah makan millet. Nah, pada masa-masa tersebut ada ritual-ritual khusus yang aku berikan kepada Nemo teman-teman. Selain nggak terbiasakan aku terapi lapar agar dia bisa dipanggil, dia selalu juga aku ajak main. Ketika malam hari aku sampai di rumah pulang bekerja. Nah, ritual-ritual apakah itu teman-teman? Untuk ke makanan sendiri, biasanya 1 minggu full aku beli makanan millet, dan minggu berikutnya full aku beri makanan kuaci. Nah, untuk millet sendiri aku percaya kepada makanan Ebot millet teman-teman. Dari produknya Ebot untuk makan lovebird, aku biasanya kasih Nemo pakan millet tersebut. Dan ritual yang lain teman-teman itu air hangat. Nah, ada apakah dengan air hangat? Bukan untuk mandi, tetapi air hangat ini teman-teman selalu aku berikan kepada Nemo ketika pagi hari dan malam hari, atau ketika aku mau meninggalkan dia pergi. Ya biasanya aku tidak pulang dan Nemo aku taruh rumah kayak gitu teman-teman. Nah, air hangatnya itu teman-teman aku kasihkan si Nemo pada pagi hari ketika aku mau berangkat bekerja, itu diseduh dengan vitamin. Ya tentunya vitamin stamina dan imun tubuh si Nemo teman-teman. Dan juga ketika malam hari aku sampai di rumah, setelah aku ajak main, dia kan capek tuh. Biasanya aku beri dia air hangat juga dan minum dengan seduhan vitamin tersebut teman-teman. Dan si Nemo sudah paham dengan kondisi tersebut. Dia sudah tahu kalau aku sodorkan minuman langsung diminumnya teman-teman, karena dia tahu itu minuman hangat dan bervitamin. Nah, ritual itulah teman-teman yang sering aku lakukan kepada Nemo. Makanya Nemo sampai sekarang sehat dan badannya gemuk juga. Dan kemarin ya nggak aku videokan karena nggak sengaja, memang hal insiden ini terjadi ketika hari Minggu kemarin aku libur kerja. Nemo aku mandikan di depan rumah, dan ketika badannya semua basah kuyup, Nemo aku keluarkan dari kandang. Ternyata karena mungkin udah lama ndak free fly, dia kangen untuk free fly teman-teman. Akhirnya dia kabur dan aku kejar, nggak sampai teman-teman, entah pergi kemana. Si Nemo hilang 30 menit, bayangin teman-teman, 30 menit dia hilang entah kemana pada keadaan kondisi basah kuyup. Tapi dia masih bisa terbang karena bulu si Parkit Australia atau Fug nih teman-teman, dia agak ada minyak-minyaknya gitu, jadi agak susah banget untuk basah kuyup betul. Tetapi pada kondisi si Nemo kabur itu teman-teman, memang sudah lama aku mandikan, jadi basah, betul-betul basah. Tapi tidak tahu lah ya, saya bagian dalam itu masih terlihat kering atau tidak. Yang setidaknya ya yang terlihat dengan mata, saya bagian luar dan badannya itu basah kuyup teman-teman. Aku cari teman-teman keliling rumah, di sekitar belakang rumah, depan rumah, samping rumah, semua tidak ada tanda-tanda Nemo sedikit pun. Karena terakhir dia berbelok di situ, di bawah ada kucing. Aku sudah feeling dia dimakan kucing. Ketika aku cari-cari teman-teman, biasanya kan dia dipanggil nama itu langsung respon dengan bunyinya, peluit dengan bunyinya. Ketika aku panggil dengan nama, aku peluit sekencang-kencangnya, dia tidak dengar sama sekali teman-teman. Dan artinya tidak ada respon sama sekali dari burungnya. Ya aku sudah pasrah, mungkin di situ tidak ada jodoh. Jadi si Nemo sudah pergi. Tapi ketika 30 menit berlalu, Nemo tiba-tiba datang di atas genting dengan cara dia berputar free fly dengan teriakan ciri khasnya ketika dia free fly. Nah, disitulah teman-teman hatiku gembira, karena si Nemo tidak jadi hilang. Tidak tahu dia singgah kemana pada waktu dia basah dan dia mengeringkan bulunya. Dia kemana teman-teman? Tidak tahu, kita tidak ada yang tahu semuanya di situ, karena ada adikku juga yang berusaha bantu mencari. Ketika 30 menit berlalu, dia berputar-putar ke atas, dan ketika capek akhirnya dia landing ke tanganku teman-teman. Dan disitulah aku berpikir, kemana dia 30 menit hilang. Nah itu teman-teman yang menjadi rahasia sampai sekarang, karena aku cari di semua lokasi, di genteng-genteng, di pepohonan di samping rumah, itu tidak ada teman-teman. Dia tidak terlihat sama sekali, dan dipanggil pun tidak respon sama sekali teman-teman.
Dan pada akhirnya mungkin Tuhan berkata lain, burung ini masih jodoh denganku, jadi dia balik dengan cara free fly. Padahal dia tidak tahu area kondisi rumah. Bisa dibilang kalau dia terbang di kondisi rumahku itu dia seakan-akan terbang urban, teman-teman. Kalau free fly kan kita di lapangan tuh. Kalau urban tuh kan memang medannya nggak berat. Dia terbang di sekitaran rumah itu waktu pertama kali dia perdana free fly yang dia nyangkut depan pohon rumah. Nah, disitulah kan aku berpikir bahwa dia ini mempunyai bakat free fly. Dan yang kedua, dia escape ini teman-teman dengan 30 menit hilangnya dia. Dan akhirnya ketemu kembali teman-teman. Nah, insiden berikutnya, dia digigit kucing teman-teman. Pada waktu itu mungkin kecerobohan dari ownerku sendiri. Biasanya ketika aku keluarkan di rumah, kan Valk ini sejinak-jinaknya Valk. Dia insting kagetnya tuh teman-teman masih kental sekali pada burung ini teman-teman. Jadi teman-teman meskipun punya Valk sejinak apapun, hati-hati dengan kondisi dia kaget. Pada malam hari, aku lepaskan dia di dalam rumah. Dan ketika itu pintu terbuka teman-teman, jadi dia kaget, akhirnya dia keluar, nemplok di pohon sebentar. Setelah itu dia mau kembali ke aku, karena pada waktu itu kondisi malam, jadi dia bingung mau landing kemana. Akhirnya dia mau landing ke belakang rumah, landing di tanah, ditangkaplah sama kucing, digigit, dibawa kabur. Tetapi untung pada waktu itu sempat aku kejar dan dilepaskan gigitan si Nemo teman-teman. Dan akhirnya Nemo selamat dan tidak apa-apa teman-teman, stres pun tidak. Free fly tetap, jinak tetap, dan ya memang tahan di segala kondisi teman-teman si Nemo teman-teman. Jadi ya itulah tadi, mungkin tips-tips itu mungkin berguna sama teman-teman di rumah, mungkin bisa diterapkan di rumah. Jadi selain juga dikasih millet, dikasih kuaci, air hangat dan vitamin, Nemo ini bisa 2-4 hari sekali aku loloh teman-teman. Sedikit aja lolohnya, 2-3 kali semprotan loloh bubur. Jadi menjaga kesehatan dia dan gemuk dia. Dan nah, seperti itu aja teman-teman video kali ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang punya partner kakotel di rumah. Oke, jangan lupa klik subscribe-nya dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.